Salam, perkenalkan nama saya Yuliana Suryani dengan NIM 2021-210149. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal Wealth of Nations, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan. Secara pasti, pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan pengadilan dan proporsional kebutuhan masyarakat. Di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar tersebut antara lain adanya natural monopoli atas hal-hal tertentu, sehingga harga tidak ditentukan oleh titik temu antara kekuatan permintaan dan penawaran, adanya asymmetric information yang mengganggu kompetisi pasar, dan adanya externality sehingga pasar tidak lagi bekerja dengan sempurna. Musgrave dan Musda pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public work atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik-baik sebagai private maupun public good, yang menentukan komposisi dari public good realisasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Selanjutnya, fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi, pendapatan, dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Lalu, fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Starling pada tahun 1998, karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontrak produktif seperti peningkatan anggaran, kemajuan dan kendali informasi untuk mengatasi baik kegagalan mekanisme pasar maupun kegagalan pemerintah tersebut. Maka Osborne dan Geibler dalam bukunya yang terkenal Reinventing Governance pada tahun 1992 mengusulkan bahwa sebaiknya pemerintah berorientasi pada pasar atau market-oriented government. Usul tidak berarti bahwa pemerintah seharusnya mempergunakan mekanisme administrasi yang lebih sedikit dengan memperbesar mekanisme pasar dalam mencapai tugas-tugas pemerintah. Namun demikian, Sering pada tahun 1998 menegaskan bahwa apapun cara tugas utama pemerintah yang membedakan dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public good daripada private good. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan dan mestinya ada, tetapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba. Ada banyak cara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugasnya guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya
Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah. Apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya, dengan mengacu pada taksonomi instrumen, kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett dan Rames pada tahun 1965, maka dapat dibedakan ada 3 kategori, yakni instrumen wajib, instrumen campuran, dan instrumen sukarela. Instrumen wajib atau sering pula disebut sebagai instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu atau regulation, atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih, atau public enterprise, atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi atau direct publik profesional. Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah, karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalah tertentu yang sudah dilakui keberadaannya karena percaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh instrumen di luar pemerintah seperti mekanisme pasar atau organisasi swadaya lainnya. Instrumen ini berupa organisasi non-pemerintah yang berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial, dan berikutnya adalah instrumen campuran, yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor dan non-pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi subsidi, pelelangan hak, sampai yang paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Demikian pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.